Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Dwi Rizal Tauhid and I'm student of Bali Bandung University. Sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizal Tauhid dan saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bali Bandung. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman, kesan-kesan saya selama belajar bahasa Inggris di Universitas Bali Bandung. Seperti yang kita semua ketahui bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional atau English is international language, yang mana seluruh dunia mempelajari bahasa Inggris. Pengalaman saya selama belajar bahasa Inggris di Universitas Bali Bandung membuat suatu kesan yang sangat menempel dalam hati saya. Seperti yang saya dipertemukan dengan teman-teman yang selalu mensupport saya, mendukung saya, dan juga dosen-dosen yang baik hati kepada saya. Selalu memberikan pelajaran yang menarik dan membuat anak-anak menjadi lebih menyenangkan untuk belajar bahasa Inggris. Dan kenapa sih harus Inggris? Misalnya gitu ya. Kenapa sih harus Inggris? Karena kesadaran saya pada zaman modern ini, di era modern ini, semua eh, bahkan aplikasi, terus buku-buku, kebanyakan itu yang berbahasa Inggris. Ya, karena seperti yang tadi saya bilang di awal, Inggris itu adalah bahasa internasional yang dipelajari di setiap negara. Dan saya berminat untuk mempelajari bahasa Inggris. Walaupun kita belajar dari nol, belajar bahasa Inggris itu dari nol, tapi kita juga harus mempunyai semangat atau jiwa pantang menyerah untuk tetap belajar bahasa Inggris. Dan bagaimana sih eh, kiat kiat sukses untuk belajar bahasa Inggris itu? Nih, untuk memulai pembelajaran, yang paling utama itu kita harus mempunyai niat atau bulatkanlah niat kita, karena niat akan berkolerasi langsung dengan usaha dan konsistensi belajar. Jadi apa niat kita belajar bahasa Inggris itu? Jadi harus membulatkan niat bahwa kita harus belajar bahasa Inggris itu karena apa? Yang pertama. Dan yang kedua, yaitu tentukan target. Maksud dari tentukan target ini adalah seperti setelah niat kita sudah bulat untuk belajar, kini saatnya kita menentukan target. Seperti misalnya, dalam waktu 1 tahun, kita harus bisa menguasai seluruh elemen grammar atau memperkaya kosakata dan bisa bercakap atau speaking secara kasual. Seperti itu. Jadi yang kedua itu menentukan target. Yang ketiga yaitu atur strategi untuk memulai, atau kamu harus mengatur strategi setelah mengukur kemampuan. Misalnya, kamu belum menguasai grammar dasar. Sebaiknya pelajari itu dulu. Jangan langsung loncat ke bab yang lebih berat. Jadi kalau kamu harus fokus gitu. Jadi kita itu harus fokus. Kalau ini belum bisa ya udah pelajari dulu yang belum bisa. Seperti itu.
Yang keempat, yaitu tentukan metode belajar. Ada banyak jalan untuk belajar bahasa Inggris seperti ikut les, atau belajar sendiri, atau yang biasa kita sebut otodidak. Atau bisa juga berguru langsung kepada orang atau teman yang menguasai bahasa Inggris. Jangan insecure, jangan malu untuk belajar. Nah, terus ada eh, self learning sehari-hari. Yang mana self learning sehari-hari ini ada banyak cara yang dapat kamu tempuh. Ada banyak. Yang penting adalah niat kita untuk belajarnya. Contohnya, self learning di sehari-hari. Sebelum tidur kita mendengarkan musik bahasa Inggris atau mencatat buku kecil untuk melatih writing kita, atau baca-baca kamus mungkin, rajin membaca buku, atau kalau kita belum tahu bahasanya kita bisa googling, seperti itu. Nah, dan untuk yang keenam, yaitu kita harus konsisten. Kita harus tetap konsisten belajar bahasa Inggris. Jangan kita kita itu tahu bahasa Inggris itu apa, sulit-sulit, gampang lah dipelajari. Tapi kita tetap harus konsisten, kita harus semangat, dan kita jangan pantang menyerah untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu kiat sukses belajar bahasa Inggris dari saya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.